Mari bergabung dalam Umroh Akbar bareng ANB Angkatan Kedua. Dibimbing oleh Ustadz Aminur Bait. Insya Allah, berangkat akhir Februari 2024. Hubungi 0812 9090 4331. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di depan saya ada dua bekecot. Ada banyak orang yang bertanya, apa hukum makan sate bekecot? Kalau kita lihat, ini adalah binatang moluska yang tidak bertulang, tapi dia punya rumah. Dan para ulama ketika ditanya tentang apa hukum makan bekecot, mereka membagi menjadi dua. Ada bekecot air dan ada bekecot darat. Bekecot darat dia bisa hidup di suasana darat tanpa memerlukan bantuan apapun. Artinya dia bisa hidup normal dalam situasi seperti ini. Sedangkan bekecot air dia hanya bisa hidup ketika berada di air. Nah, untuk bekecot air, karena dia adalah hewan air, maka para ulama mengatakan seluruh binatang air dia halal walaupun tidak disembelih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah." Dihalalkan bagi kalian saydul bahri, binatang buruan lautan, wa ta'amuhu, dan makanan lautan. Dan tafsir dari Ibnu Abbas yang dimaksud dengan makanan lautan adalah bangkai yang berasal dari air. Sehingga seluruh binatang air bangkainya halal. Dia tidak perlu disembelih. Andaikan ini adalah bekecot air, maka orang misalnya membunuh bekecot ini dengan cara dikepruk atau misalnya ditusuk. Saya menggunakan pisau misalnya, saya tusuk, kemudian dia mati. Berarti dia mati tanpa melalui proses penyembelihan yang benar. Statusnya halal. Kenapa? Karena ini binatang, dia halal walaupun tidak disembelih secara syar'i. Khusus untuk bekecot air. Bahkan langsung bisa Anda rebus, halal. Tapi bagaimana dengan bekecot darat? Seperti ini bekecot darat. Semua binatang darat, kaedahnya adalah halal dimakan jika dia disembelih secara syar'i. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma akala sab'u illa ma dzakkaitum." Dan apapun binatang yang digigit oleh binatang buas, illa ma dzakkaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Kalau dia tidak sempat disembelih, maka statusnya bangkai. Nah, kalau kemudian bekecot ini adalah bekecot darat, Anda bisa lihat bagaimana cara menyembelih bekecot ini. Dan kata Ibn Hazm rahimahullah, bahwa ketentuan menyembelih dalam Islam adalah disembelih di tempat yang boleh untuk dipotong, yaitu leher, pangkal leher, yang ini berlaku bagi onta, atau ujung leher, yang ini berlaku bagi kambing, ayam, dan seterusnya. Anda bisa bayangkan ya, cara nyembelih bekecot seperti ini. Andaikan saya bawa pisau. Coba ya, kita akan sembelih. Gimana caranya? Karena syaratnya harus di leher. Tidak mungkin kita buat bekecot ini dalam kondisi berbaring. Kalau saya sembelih dia dalam kondisi berbaring, saya ambil. Iya. Lalu saya sembelih. Gak bisa. Dia langsung masuk ke dalam rumahnya dan dalam keadaan pisau tidak mengenai, dan dia pisaunya mengenai rumahnya. Gak bisa. Gak bisa. Saya akan sembelih, tetap nggak bisa. Mungkin ketika saya sembelih, yang terjadi adalah dia akan rusak rumahnya, dan dia akan rusak fisiknya, tapi bukan di bagian lehernya. Baik, kita tunggu. Bagaimana kalau begini? Misalnya ya, ini kita sembelih begini. Bismillah. Wah, dia langsung tenggelam. Nggak dapat. Ya, nggak dapat. Jadi binatang ini, bekecot ini, tidak bisa disembelih. Maka karena dia tidak bisa disembelih, bagaimana cara memakannya yang halal kalau tidak bisa disembelih? Jawabannya, binatang seperti ini, karena nggak bisa disembelih, hukumnya haram untuk dikonsumsi. Sehingga kalau, Pak, bagaimana kalau ditusuk misalnya? Seperti ini ditusuk, atau kita pecah, kemudian langsung kita masak. Ya, berarti Anda mengkonsumsinya tanpa disembelih secara syar'i. Dan semua binatang darat yang tidak disembelih secara syar'i, hukumnya haram untuk dikonsumsi. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.